Di negeri Baghdad yang makmur, hiduplah seorang saudagar kaya yang sombong dan merasa dirinya paling dekat dengan surga hanya karena harta dan kemewahan yang ia miliki. Suatu hari, dengan angkuh, ia menantang Abu Nawas, si bijak yang terkenal dengan kecerdasannya dalam sebuah perdebatan besar. Apakah orang miskin pantas masuk surga? Pertanyaan yang sederhana, tapi syarat kesombongan. Namun, Abu Nawas tidak menjawab dengan marah atau nasihat yang keras. Ia menjawab dengan cara yang tak terduga, penuh humor, hikmah, dan kelembutan yang menusuk hati. Dari perdebatan itu, lahirlah pelajaran yang mengguncang seluruh Baghdad, bahwa surga bukan milik orang kaya, bukan pula milik orang miskin, tetapi milik siapapun yang hatinya ikhlas dan bersih di hadapan Tuhan. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad yang megah, di mana cahaya matahari sore menimpa atap-atap rumah dan pasar beraroma rempah, berjalanlah seorang saudagar besar yang sangat kaya. Namanya Mahmud bin Zafar, seorang pedagang kain sutra yang memiliki gudang sebesar istana kecil. Di jari-jarinya melingkar cincin batu zamrud, di pinggangnya tergantung sabuk berlapis emas, dan di bibirnya selalu terselip senyum penuh kesombongan. Ia berjalan di antara rakyat miskin seperti seekor singa yang melangkah di padang savana, seolah semua orang harus menunduk menghormatinya. Di kiri kanannya, beberapa pengawal membawa nampan berisi dinar dan kunci peti harta, bukan untuk disedekahkan, tapi sekadar untuk pamer. Lihatlah, katanya dengan lantang kepada para pedagang kecil, inilah tanda bahwa Allah menyayangiku, karena aku diberi kekayaan yang tidak kalian miliki. Kalimat itu membuat beberapa orang menunduk, bukan karena hormat, tapi karena malu mendengar kesombongan itu. Di sudut pasar, di bawah bayangan tenda lusuh penjual kurma, duduklah seorang lelaki berpakaian sederhana dengan wajah teduh, namun mata yang menyimpan cahaya cerdas. Dialah Abu Nawas, lelaki yang namanya sudah terkenal di seluruh Baghdad, bukan karena kekayaan, tapi karena akalnya yang tajam dan lisannya yang lembut tapi mematikan. Ia menyaksikan tingkah saudagar itu dengan senyum kecil di sudut bibir. Ia menatap langit, lalu bergumam pelan, "Aneh benar manusia, ketika diberi banyak, ia merasa dipilih, padahal bisa jadi ia hanya sedang diuji." Abu Nawas pun bangkit perlahan, membawa sekeranjang kecil berisi kurma kering dan secangkir air zam-zam yang baru ia beli dari seorang musafir. Ia berjalan mendekati sang saudagar dengan langkah tenang, tanpa rasa takut sedikit pun, meskipun orang-orang menatapnya seolah ia akan menantang badai. "Assalamualaikum wahai Tuan yang mulia," sapa Abu Nawas dengan nada hormat tapi tenang. Saudagar itu menoleh, mengangkat alis dan menatapnya dari ujung kaki sampai kepala. "Waalaikumsalam. Apa yang bisa dilakukan orang miskin sepertimu untukku?" Abu Nawas tersenyum, lalu berkata, "Aku tidak datang membawa sesuatu untukmu, wahai Tuan. Aku datang untuk bertanya, pertanyaan kecil saja, tapi besar artinya." Saudagar itu tertawa sinis. "Baiklah, bertanyalah, tapi jangan lama-lama, waktuku mahal." Abu Nawas berkata lembut, "Apa benar, menurutmu, orang miskin tidak akan masuk surga?" Saudagar itu menegakkan dada. "Tentu saja, kalau mereka disukai Allah, pasti Allah jadikan mereka kaya sepertiku. Lihatlah diriku, rumah besar, pakaian mewah, hamba sahaya banyak. Itu bukti bahwa Allah ridho kepadaku." Mendengar jawaban itu, Abu Nawas menatapnya lama. Lalu ia berkata pelan tapi tajam, "Jika kekayaan adalah tanda cinta Allah, lalu apakah kau akan berkata bahwa para nabi yang hidup sederhana seperti Nabi Isa, yang tidak memiliki rumah juga tidak disukai oleh Allah?" Saudagar itu tertegun sejenak, namun buru-buru menjawab, "Itu lain. Nabi itu suci, tidak bisa disamakan." Abu Nawas menatapnya dengan senyum yang dalam. "Tuan, bukankah semua manusia diperintah untuk meneladani para nabi? Jika kekayaan adalah bukti cinta Allah, berarti semua nabi harus kaya raya, tapi sejarah berkata sebaliknya. Mungkin, wahai Tuan, kau salah paham. Allah tidak menilai dari jumlah harta, tapi dari kebersihan hati."
Suara Abu Nawas lembut, tapi terasa seperti air yang menyusup ke celah-celah batu, menembus tanpa kekerasan, tapi tak bisa dihentikan. Kerumunan pasar mulai berbisik. Beberapa orang miskin menatap Abu Nawas dengan kagum, sementara yang lain tersenyum lega, seolah baru saja ada seseorang yang menegakkan harga diri mereka di depan kesombongan. Saudagar Mahmud mulai merasa malu, tapi gengsinya terlalu tinggi untuk mengalah. Kau pandai bicara, Abu Nawas, tapi bicara tidak membawamu ke surga. Aku ingin berdebat denganmu di hadapan Raja Jalaluddin, biar beliau yang menilai siapa yang benar. Abu Nawas tertawa kecil lalu menjawab, "Baiklah, wahai Tuan, aku bukan datang untuk menjatuhkanmu, tapi jika perdebatan bisa membuka mata, maka semoga Allah menjadikannya cahaya." Ia lalu menatap langit dan menambahkan dengan nada rendah namun tegas, "Karena surga, wahai Tuan, bukanlah tempat orang kaya atau miskin, melainkan tempat bagi jiwa yang bersih dan hati yang bersyukur." Dan hari itu, pasar Baghdad menjadi saksi dimulainya kisah besar, perdebatan antara kecerdasan seorang fakir dan kesombongan seorang kaya tentang satu pertanyaan yang mengguncangkan nurani. Apakah benar orang miskin tidak akan masuk surga? Keesokan harinya, kabar tentang perdebatan antara Abu Nawas dan saudagar kaya itu menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Orang-orang membicarakannya di pasar, di masjid, bahkan di rumah-rumah teh. Abu Nawas akan berdebat di istana dengan Mahmud bin Zafar. Begitu kabar yang bergaung di seluruh kota. Dan akhirnya berita itu sampai ke telinga Raja Jalaluddin, penguasa Baghdad yang terkenal bijak namun gemar mendengar perdebatan lucu dan penuh hikmah. Dengan rasa ingin tahu, sang raja memerintahkan pengawalnya, "Panggil mereka berdua ke istana besok pagi. Aku ingin menyaksikan sendiri siapa yang memahami makna surga dengan lebih benar." Maka seluruh Baghdad pun menantikan hari itu dengan antusias, seolah menunggu pertarungan dua dunia, dunia kebijaksanaan melawan dunia kesombongan. Pagi yang cerah menyinari kubah emas istana Baghdad. Burung-burung berterbangan di taman, sementara para pelayan sibuk menata kursi dan permadani di ruang utama istana. Di sanalah, di hadapan para ulama, penasehat kerajaan dan rakyat yang diundang, akan berlangsung perdebatan besar. Abu Nawas datang dengan pakaian sederhana, jubah coklat kusam dan sandal kulit yang mulai menipis. Tapi wajahnya berseri seolah tidak ada beban sedikit pun. Sedangkan Mahmud bin Jafar datang dengan pakaian mewah berwarna hijau zamrud, jenggotnya disisir rapi, dan di tangannya tergenggam tongkat berhias permata. Ia menatap Abu Nawas dengan senyum meremehkan. "Kau siap dipermalukan di depan raja?" ujarnya. Abu Nawas menjawab pelan, "Jika kebenaran yang membuatku malu, maka aku akan bersyukur sebab malu karena kebenaran lebih mulia daripada bangga dalam kesombongan." Raja Jalaluddin memasuki ruangan dan semua orang berdiri memberi hormat. Suara raja lembut tapi berwibawa. "Hari ini aku ingin mendengar perdebatan antara dua orang yang berbeda dunia. Satu hidup dalam kemewahan, satu hidup dalam kesederhanaan. Tapi keduanya akan bicara tentang hal yang sama, tentang siapa yang lebih dekat ke surga." Lalu ia mempersilahkan Mahmud berbicara lebih dulu. Sang saudagar berdiri dengan penuh percaya diri. "Tuanku Raja," katanya lantang, "Allah Maha Adil. Bila seseorang miskin, itu karena Allah tidak memberi rezeki kepadanya, maka yang miskin berarti jauh dari kasih sayangnya. Sebaliknya, yang kaya seperti aku diberi harta karena dicintai dan dipilih, maka jelaslah orang miskin tidak layak masuk surga." Ucapannya terdengar meyakinkan, tapi juga seperti pisau yang menusuk hati para hadirin miskin yang duduk di belakang ruangan. Raja mengangguk pelan, lalu menoleh kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu menjawab, Abu Nawas. Apa pendapatmu tentang ucapan saudagar ini?" Abu Nawas bangkit berdiri, melangkah ke depan dengan tenang. "Tuanku Raja," katanya dengan suara yang tenang tapi tegas,
Izinkan hamba menjawab dengan perumpamaan. Bila seorang ayah memiliki 3 anak dan ia mencintai semuanya, apakah ia akan memberi semua makanan hanya kepada 1 anak dan membiarkan 2 anak lainnya kelaparan? Raja terdiam. Abu Nawas melanjutkan, begitulah Allah. Ia memberi rezeki berbeda-beda, bukan karena mencintai yang kaya dan membenci yang miskin, tetapi karena ia ingin melihat apakah yang kaya mau berbagi dan apakah yang miskin mau bersabar. Suasana berubah hening. Semua mata tertuju pada Abu Nawas dan beberapa kepala mulai mengangguk setuju. Saudagar Mahmud berusaha membalas. Kau bicara seolah miskin itu mulia, tapi lihatlah kenyataannya. Orang miskin sering mengeluh, mencuri dan iri hati. Apa itu tanda calon penghuni surga? Abu Nawas menatapnya dalam lalu tersenyum. Tuan Mahmud, tidak semua miskin berkelakuan buruk, sebagaimana tidak semua orang kaya berhati bersih. Surga bukan diukur dari isi kantong, tapi dari isi hati. Dan hati tidak bisa dibeli dengan dinar. Raja Jalaluddin tertawa kecil mendengar jawaban itu. Hahaha, sungguh Abu Nawas, kau menjawab seperti mata air yang jernih, katanya. Lalu ia menambahkan, tapi aku belum puas. Besok pagi datanglah lagi ke istana ini. Aku ingin kau berdua membawa sesuatu yang bisa membuktikan ucapan masing-masing. Abu Nawas menunduk sopan dan menjawab, baik tuanku, insya Allah aku akan datang dengan sesuatu yang membuka mata, bukan hanya telinga. Maka hari itu perdebatan berakhir sementara, tapi api penasaran di hati semua orang baru saja dinyalakan. Malam itu, Baghdad tenggelam dalam cahaya bulan yang lembut. Angin berhembus pelan di antara menara masjid dan atap-atap rumah yang sunyi. Di tepi sungai Tigris yang tenang, Abu Nawas duduk seorang diri, menatap pantulan cahaya bulan di permukaan air. Ia tampak merenung dalam, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Betapa banyak manusia yang mengira surga itu bisa dibeli dengan harta. Gumamnya pelan. Padahal Allah tidak menilai kulit dan pakaian, tetapi hati dan amal. Ia memegang segenggam pasir di tangannya, menatapnya lama, lalu tersenyum. Harta seperti air sungai, mengalir dan pergi. Tapi amal seperti pasir, menempel dan menetap, walau sekecil apapun. Suara azan Isya dari kejauhan terdengar sayup-sayup, membawa kedamaian di malam yang sepi itu. Tak lama, seorang anak kecil menghampirinya. Bajunya compang-camping, wajahnya lusuh, tapi matanya jernih. Ia membawa sepotong roti kering dan duduk di samping Abu Nawas tanpa berkata apa-apa. Abu Nawas menoleh dan tersenyum. "Dari mana kau, nak?" tanyanya lembut. Anak itu menjawab lirih. "Aku dari pasar, Tuan. Aku hanya membawa roti ini untuk makan malamku." Abu Nawas mengangguk, lalu membuka bungkus kecil berisi kurma dan berkata, "Mari kita makan bersama." Anak itu menatap ragu, tapi akhirnya tersenyum dan mengambil sepotong kurma. Mereka makan di bawah cahaya bulan, sederhana tapi penuh kebersamaan. Setelah selesai, anak itu bertanya dengan polos, "Tuan, apakah orang miskin seperti aku bisa masuk surga?" Abu Nawas tersenyum lebar, lalu mengelus kepala anak itu dengan lembut. "Nak, kalau kau sabar, jujur, dan tidak iri pada orang lain, kau lebih dekat ke surga daripada 1000 orang kaya yang sombong." Anak itu terdiam sejenak, lalu berkata lirih, "Tapi aku sering lapar, Tuan. Kadang aku iri pada mereka yang bisa makan enak." Abu Nawas menatapnya penuh kasih. "Itu wajar, nak. Tapi jangan biarkan iri tinggal di hatimu terlalu lama. Iri adalah api yang membakar ketenanganmu sendiri. Ingatlah, setiap kali kau bersabar, surga makin dekat. Karena surga bukan hanya untuk yang kuat, tapi untuk yang mampu menahan diri." Anak itu tersenyum kecil, lalu berdoa pelan, "Semoga Allah mencintai orang yang sabar seperti Tuan."
Abu Nawas menatap langit dan berkata, "Amin, nak, dan semoga Allah mencintaimu karena ketulusanmu." Dalam hatinya, ia tahu malam itu bukan kebetulan. Allah mengirim anak kecil itu untuk mengingatkannya tentang makna sejati dari kemiskinan. Bukan kekurangan harta, tapi kekayaan hati. Keesokan paginya, udara Baghdad terasa lebih sejuk dari biasanya. Abu Nawas datang ke istana Raja Jalaluddin membawa 2 peti besar di atas gerobak kecil. Orang-orang penasaran. "Apa isi peti itu?" tanya mereka. Abu Nawas hanya tersenyum. "Sesuatu yang akan membuka mata insya Allah." Di dalam istana, Raja Jalaluddin sudah menunggu di singgasananya. Mahmud bin Zafar pun datang dengan wajah percaya diri, mengenakan pakaian mewah berwarna biru tua. "Apa yang akan kau tunjukkan, wahai Abu Nawas?" tanyanya dengan nada meremehkan. Abu Nawas menjawab, "Sabar wahai tuan, hari ini aku tidak akan berbicara panjang. Biarlah benda-benda ini yang menjawab." Lalu ia membuka peti pertama. Cahaya emas berkilauan memantul di seluruh ruangan. Peti itu penuh dengan emas, perhiasan, dan batu mulia. "Inilah dunia," kata Abu Nawas. Semua orang terpana melihatnya. Kemudian Abu Nawas membuka peti kedua. Di dalamnya hanya ada pasir biasa, tidak berkilau, tidak berharga, bahkan sebagian jatuh ke lantai. Orang-orang tertawa kecil mengira itu lojukan, tapi Abu Nawas berkata tenang, "Dan inilah akhirat." Ia mempersilahkan Mahmud mendekat. "Ambillah segenggam emas, dan aku akan mengambil segenggam pasir." Mereka pun melakukan itu. "Sekarang genggam erat-erat," kata Abu Nawas. Setelah beberapa saat, emas di tangan Mahmud berjatuhan satu persatu, terlalu berat dan licin untuk digenggam lama. Sementara pasir di tangan Abu Nawas menempel kuat, bahkan ketika tangannya digerakkan. "Lihatlah wahai tuan," kata Abu Nawas pelan tapi jelas. "Harta dunia memang indah, tapi tidak akan pernah bisa kau genggam selamanya. Sedangkan amal yang ikhlas, walau kecil, akan menempel di tanganmu sampai akhirat." Raja Jalaluddin menatap Abu Nawas dengan kagum. Sementara Mahmud menunduk, wajahnya memerah, tapi kali ini bukan karena marah, tapi karena tertentu kebenaran. Sejak hari perdebatan di istana itu, Mahmud bin Zafar tidak lagi bisa tidur nyenyak. Setiap kali matanya terpejam, ia seolah melihat pasir di tangan Abu Nawas. Pasir yang tetap melekat, sementara emasnya jatuh berserakan. Dalam mimpinya, ia mendengar suara lembut berkata, "Kekayaanmu akan habis, tapi amalmu akan tetap." Ia terbangun dengan keringat dingin, dadanya sesak, dan pikirannya kalut. Di siang hari, ketika ia berjalan melewati pasar, pandangannya tak lagi sama. Ia melihat para pengemis dan anak-anak yatim bukan lagi sebagai gangguan, tapi sebagai cermin yang memantulkan sisi dirinya yang dulu buta. Ia mulai bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar dicintai Allah atau hanya sedang diuji tanpa aku sadari? Hari-hari berikutnya, rasa gelisah itu semakin besar. Di rumahnya yang megah, di tengah tumpukan harta dan pelayan yang melayaninya, Mahmud merasa hampa. Ia makan makanan lezat, tapi rasanya hambar. Ia tidur di ranjang sutra, tapi tidurnya tidak tenang. Setiap kali ia mengingat wajah Abu Nawas yang sederhana, tapi bahagia, hatinya terasa ditikam oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Rasa iri terhadap ketenangan seorang fakir. Akhirnya, pada suatu sore yang sunyi, ia memutuskan untuk menemui Abu Nawas. Dengan membawa sekeranjang buah dan sekantong emas, ia berjalan ke rumah kecil di pinggiran kota Baghdad. Rumah Abu Nawas yang terbuat dari tanah liat, berdiri di antara pohon zaitun dan bunga liar yang tumbuh tanpa perintah. Ketika Mahmud tiba, Abu Nawas sedang menyapu halaman sambil bersenandung ringan. Melihat kedatangan Mahmud, ia tersenyum dan menyapanya. "Assalamualaikum, wahai tuan yang pernah menguji pikiranku." Mahmud menunduk dan menjawab lirih. "Waalaikumsalam, wahai Abu Nawas. Hari ini aku datang bukan untuk berdebat, tapi untuk meminta petunjuk. Aku gelisah sejak perdebatan itu. Kata-katamu terus menghantui pikiranku.
katakanlah padaku, apakah masih ada kesempatan bagi orang seperti aku untuk dekat dengan surga?" Abu Nawas meletakkan sapunya, lalu menatap Mahmud dengan tatapan teduh yang menenangkan. "Tentu, wahai Tuan, selama jantungmu masih berdetak, selama lidahmu masih mampu menyebut nama Allah, maka pintu surga tidak pernah tertutup. Tapi pintu itu tidak bisa dibuka dengan kunci emas, hanya dengan kunci hati yang tulus." Mahmud terdiam, lalu berkata pelan, "Aku ingin berubah, tapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Apakah cukup kalau aku bersedekah?" Abu Nawas tersenyum. "Sedekah adalah awal yang baik, tapi jangan hanya memberi dari tanganmu, berilah juga dari hatimu. Kalau kau memberi dengan rasa sombong, sedekahmu hanya memuaskan dirimu sendiri. Tapi kalau kau memberi dengan rasa rendah hati, sedekahmu akan sampai ke langit." Mendengar itu, Mahmud mengangguk. Ia pun mengeluarkan beberapa koin emas dari sakunya dan memberikannya kepada seorang fakir tua yang lewat di depan rumah Abu Nawas. Fakir itu tersenyum, menatapnya dengan mata berkaca-kaca, lalu mendoakan dengan tulus, "Semoga Allah memberkahimu, wahai Tuan." Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Mahmud merasa hatinya ringan, lebih ringan daripada emas yang baru ia lepaskan. Hari-hari berikutnya, perubahan besar terjadi. Mahmud membangun tempat makan bagi para fakir miskin, mempekerjakan para yatim di tokonya, dan berhenti menyombongkan hartanya. Orang-orang yang dulu ia hina, kini ia perlakukan dengan hormat. Dan setiap kali ia ditanya, "Mengapa kau berubah?" Ia hanya menjawab, "Karena aku melihat surga di mata orang miskin." Kabar tentang perubahan Mahmud akhirnya sampai ke telinga Raja Jalaluddin. Sang raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Kau bukan hanya mengalahkan seorang kaya dalam perdebatan, tapi juga mengalahkan keangkuhannya dengan kelembutan." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tuanku, kata-kata memang bisa mengubah pikiran, tapi kasih sayanglah yang bisa mengubah hati." Raja mengangguk dalam-dalam dan berujar, "Sungguh, Baghdad beruntung memiliki Abu Nawas yang bisa menundukkan kesombongan dengan kebijaksanaan." Dan hari itu bukan hanya Mahmud yang belajar tentang surga, tapi juga seluruh Baghdad belajar tentang makna sejati dari cinta Tuhan. Beberapa minggu setelah perubahan besar yang terjadi pada Mahmud bin Zafar, seluruh kota Baghdad mulai berbicara tentang keajaiban yang jarang terjadi. Seorang saudagar besar yang dulunya sombong, kini menjadi rendah hati dan dermawan. Di setiap sudut pasar, para pedagang saling berbisik tentang bagaimana Abu Nawas mampu melunakkan hati yang sekeras batu hanya dengan kata-kata yang sederhana. Bahkan para ulama dan penulis istana menulis kisah itu dalam catatan sejarah kerajaan sebagai pelajaran bagi generasi mendatang. Raja Jalaluddin pun mengundang Abu Nawas ke istana untuk menyampaikan hikmah di hadapan para menteri, bangsawan, dan rakyat pilihan. Hari itu, seluruh ruang istana dipenuhi oleh aroma gaharu, dan semua mata tertuju kepada sosok sederhana yang duduk bersila di hadapan sang raja. Tanpa mahkota, tanpa pakaian mewah, hanya dengan jubah lusuh dan senyum tenang yang penuh wibawa. Raja Jalaluddin membuka majelis dengan suara lantang namun penuh hormat. "Wahai Abu Nawas, engkau telah menundukkan keangkuhan dengan kelembutan dan mengubah kebodohan menjadi kebijaksanaan. Katakanlah kepada kami, apakah yang sebenarnya membuat seseorang pantas masuk surga?" Abu Nawas menunduk sejenak, lalu menatap hadirin satu persatu dengan tatapan yang teduh. "Tuanku," katanya perlahan, "manusia seringkali menilai dari apa yang tampak di mata, tapi Allah menilai dari apa yang tersembunyi di dada. Ada orang miskin yang beramal dengan segenap hatinya, tapi tidak disebut-sebut. Ada pula orang kaya yang bersedekah untuk dilihat dunia. Padahal yang sampai kepada Allah bukanlah jumlah harta atau nama besar, melainkan keikhlasan yang murni." Suara Abu Nawas bergema lembut, namun menusuk hati setiap orang di ruangan itu. Beberapa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh, menyadari bahwa selama ini mereka pun masih terperangkap dalam kesombongan yang halus. "Sesungguhnya," lanjut Abu Nawas, "kemiskinan dan kekayaan hanyalah dua sisi dari ujian. Orang miskin diuji dengan kesabaran, dan orang kaya diuji dengan keikhlasan.
Dan seringkali ujian kekayaan lebih berat, karena emas bisa menutup hati lebih rapat daripada rantai besi. Tapi siapapun yang mampu melepaskan diri dari belenggu kesombongan, baik miskin maupun kaya, maka dialah yang merdeka di hadapan Tuhan. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil. Maka jangan takut menjadi miskin, dan jangan sombong karena kaya. Takdir Allah bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disyukuri. Karena surga tidak menanyakan isi kantongmu, tapi isi hatimu. Kalimat itu disambut dengan keheningan yang dalam, bukan karena tak ada yang paham, tapi karena semua sedang merenung dalam-dalam. Mahmud bin Zafar yang kini duduk di antara para bangsawan ikut menunduk, meneteskan air mata. Ia teringat betapa dulu ia memandang rendah mereka yang tidur di emperan dan makan dari sedekah orang. Kini setiap kali ia memberi, ia justru merasa menerima. Ia memberi roti, tapi mendapatkan ketenangan. Ia memberi pakaian, tapi mendapatkan doa. Ia memberi waktu, tapi mendapatkan makna hidup. Dalam diam, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak kembali pada kesombongan yang dulu membutakan hatinya. Ia tahu Abu Nawas bukan hanya menuntunnya pada kebenaran, tapi juga menyelamatkannya dari api keserakahan yang hampir membakar jiwanya. Dari wajah Mahmud terpancar cahaya baru, bukan cahaya emas, tapi cahaya iman. Raja Jalaluddin bangkit dari singgasananya dan berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa surga bukan untuk mereka yang bermegah-megahan, tapi untuk mereka yang bersyukur dalam setiap keadaan." Semoga Allah memberkahimu. Seluruh hadirin mengaminkan. Abu Nawas menunduk rendah lalu berkata pelan, "Tuanku, aku hanyalah tukang kata, tapi kebenaran berasal dari Allah. Aku hanya meniupkan angin, tapi yang menumbuhkan pohon keimanan adalah kehendak-Nya." Raja tersenyum dan berkata, "Engkau merendah seperti bumi, tapi dari mula tumbuh kehidupan." Lalu majelis pun ditutup dengan doa bersama, dan seluruh rakyat Baghdad malam itu pulang dengan hati yang lebih lembut daripada sebelumnya. Di langit, bulan tampak bersinar tenang, seolah menjadi saksi bahwa satu lagi jiwa manusia telah diselamatkan. Bukan dengan pedang, bukan dengan kekuasaan, melainkan dengan kebijaksanaan seorang hamba yang jujur di hadapan Tuhannya. Beberapa hari setelah majelis besar itu, Baghdad kembali tenang. Namun, ketenangan kali ini berbeda. Bukan karena tidak ada masalah, melainkan karena hati rakyatnya menjadi lebih damai. Orang-orang mulai menatap satu sama lain bukan dengan rasa iri, tapi dengan kasih. Para pedagang yang dulunya tamak mulai menimbang harga dengan keadilan. Para fakir yang dulu putus asa kini tersenyum dengan sabar. Semua berubah karena satu perdebatan sederhana antara seorang bijak bernama Abu Nawas dan seorang kaya yang akhirnya sadar bahwa surga tidak bisa dibeli dengan dinar, tapi bisa diraih dengan ketulusan. Di malam-malam berikutnya, ketika azan menggema dari menara masjid, Abu Nawas sering terlihat duduk di beranda rumahnya, memandangi langit Baghdad yang bertabur bintang. Ia tersenyum sendiri, menyadari bahwa manusia seringkali baru mengenal dirinya ketika diuji oleh kehidupan. Suatu malam, seorang pemuda datang kepadanya. Wajahnya lelah, pakaiannya lusuh, dan matanya penuh kebingungan. Ia berkata, "Wahai Abu Nawas, aku miskin, aku lapar, dan aku merasa Allah tidak adil. Mengapa aku lahir dalam kesusahan, sementara ada orang yang hidup bergelimang kemewahan?" Abu Nawas memandang pemuda itu dengan lembut, lalu menjawab, "Wahai anak muda, tidak semua kemewahan adalah nikmat, dan tidak semua kesusahan adalah hukuman. Kadang Allah menempatkan seseorang dalam kekurangan agar hatinya tumbuh dalam kesabaran, dan menempatkan yang lain dalam kelimpahan agar diuji keikhlasannya. Jika engkau sabar dalam miskin, engkau kaya di mata Allah. Tapi jika engkau serakah dalam kaya, engkau miskin di sisinya." Pemuda itu menunduk, air matanya menetes, dan ia pun berkata lirih, "Berarti surga bukan hanya untuk orang kaya atau miskin, tapi untuk yang ikhlas." Abu Nawas tersenyum dan menjawab,
Benar, Nak, surga adalah milik mereka yang hatinya lapang dalam segala keadaan. Kisah itu kemudian menyebar dari mulut ke mulut, dari pasar ke istana, dari orang tua ke anak-anak. Nama Abu Nawas semakin harum, bukan karena kepintarannya berdebat, tapi karena ketulusannya dalam menyampaikan kebenaran dengan cara yang lembut. Ia tidak menghina orang kaya, tidak pula mengasihani orang miskin secara berlebihan. Ia menempatkan setiap manusia pada kedudukan yang sama, hamba di hadapan Tuhan. Di masjid-masjid, para khatib mulai mengingatkan umatnya, jangan sombong karena harta dan jangan hina karena miskin. Karena kelak di akhirat, semua akan berdiri tanpa pakaian, tanpa jabatan, tanpa harta, hanya dengan amal dan hati. Dan sejak itu, Baghdad tidak lagi dikenal sebagai kota perdagangan dan ilmu, tetapi juga sebagai negeri yang dihiasi oleh kebijaksanaan hati. Pada suatu sore, Abu Nawas berjalan melewati taman istana. Raja Jalaluddin yang kebetulan sedang duduk di sana menyapanya dengan hangat. "Wahai Abu Nawas, engkau telah mengubah banyak hati di negeri ini. Tapi izinkan aku bertanya sekali lagi, menurutmu siapakah yang pertama masuk surga?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Mereka yang paling cepat memaafkan, tuanku. Sebab orang yang memaafkan berarti telah mengalahkan dirinya sendiri. Dan siapa yang mampu menundukkan ego, maka ia telah membuka pintu surga sebelum mati." Raja terdiam, lalu mengangguk dalam-dalam. "Sungguh, engkau telah menasihatiku lebih dari 1000 kitab." Mereka berdua tertawa kecil, dan sore itu langit Baghdad berwarna keemasan, seolah alam pun ikut sujud atas kebijaksanaan yang terucap. Malam harinya, Abu Nawas menulis di selembar kertas yang sederhana, "Janganlah engkau bertanya siapa yang masuk surga, tapi tanyakanlah apakah hatimu masih tertutup untuk kebenaran." Kertas itu ia lipat dan simpan di bawah sajadahnya. Tak lama setelah itu, Abu Nawas tertidur dengan damai, seolah dunia sudah cukup ia ajari tentang makna iman dan akal. Baghdad kehilangan seorang bijak, tapi meninggalkan warisan yang tak ternilai, kesadaran bahwa jalan menuju surga bukan ditentukan oleh kaya atau miskin, tapi oleh hati yang lembut, jujur, dan ridha pada takdir Allah. Dan selama manusia masih belajar untuk ikhlas, maka ajaran Abu Nawas akan tetap hidup di setiap hati yang mencari cahaya di tengah gelapnya dunia. Pada akhirnya, Abu Nawas mengajarkan bahwa kemuliaan bukan terletak pada banyaknya harta, tapi pada beningnya hati. Surga tidak menilai siapa yang lebih kaya, tapi siapa yang lebih ikhlas. Karena di hadapan Allah, semua manusia sama. Yang membedakan hanyalah amal dan ketulusan. Maka jangan sombong saat lapang, dan jangan putus asa saat sempit. Sebab bisa jadi, di antara pakaian lusuh seorang fakir, tersimpan hati yang lebih bercahaya dari mahkota raja.